kalau kita lihat ya saat ini ekonomi Islam di Indonesia sudah mulai beralih terminologinya kepada sebutan ekonomi Islam dibandingkan syariah itu sendiri. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kenapa penamaannya berbeda di Indonesia menyebutnya ekonomi syariah, tetapi di luar negeri menyebutnya ekonomi Islam? Sebetulnya kedua ekonomi ini sama saja, ekonomi syariah maupun ekonomi Islam, hanya terminologinya saja yang berbeda. Dan sebetulnya di dunia global memang disebut ekonomi Islam dan bukan ekonomi syariah. Jadi kalau kita kenal Islamic Banking atau Bank Islam, Islamic Capital Market atau pasar modal Islam, Islamic Mutual Fund, Islamic Economics, ya itu adalah terminologi yang berlaku umum. Di Indonesia sendiri yang dikenal memang ekonomi syariah, pasar modal syariah, ya perbankan syariah, menyebutnya dengan kata-kata syariah. Nah, kenapa ini terjadi? Sebetulnya ini dimulai dulu karena menilai bahwa Islam itu dinilai terlalu sensitif untuk di negara Indonesia. Jadi pada awalnya orang menyangka kalau misalnya disebut Islam, nanti ini ekonomi hanya eksklusif untuk umat muslim saja. Makanya disebutlah dengan ekonomi syariah yang artinya syariat yang mengikut dari Islam itu sendiri. Padahal di dalam Islam itu sebetulnya ada lebih luas daripada syariah. Di dalamnya ada akidah, ada akhlak, ada syariat yang semuanya diatur dalam Islam. Nah, di dalam perekonomian juga harusnya semua memenuhi akidah yang berlaku, akhlak yang baik, dan juga syariat. Jadi, memang ya kalau kita lihat ya saat ini ekonomi Islam di Indonesia sudah mulai beralih terminologinya kepada sebutan ekonomi Islam dibandingkan syariah itu sendiri. Misalnya di Prodi Ilmu Ekonomi UI disebut ilmu ekonomi Islam dan bukan ilmu ekonomi syariah. Tetapi pada dasarnya sistem maupun karakteristik yang berlaku keduanya itu sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada dasarnya yang namanya ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia, terutama di bidang ekonomi, yaitu misalnya transaksi ya, bisa jual beli, bisa sewa dan lain sebagainya. Hubungan ekonomi antara manusia. Nah, begitu juga ketika berbicara Islam, disebut dalam Islam itu adalah hubungan muamalah. Nah, muamalah itu berbeda dengan hubungan ibadah. Kalau ibadah bagaimana manusia dengan penciptanya, kalau muamalah manusia dengan orang lain. Nah, kalau ibadah itu yang mengatur bahwa semua hal itu tidak boleh kecuali yang dilarang. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman mau sholat zuhur, ya itu harus 4 rakaat. Kalau 5 rakaat namanya bukan sholat zuhur. Misalnya sholat subuh itu dilakukan ya di waktu subuh. Kalau dilakukan di malam hari karena rajin, misalnya kita mau dari malam sholat subuh, ya namanya bukan sholat subuh. Itu kalau hukum atau prinsip dalam ibadah. Kalau muamalah itu sedikit berbeda, karena di dalam muamalah itu prinsipnya adalah semua hal itu boleh kecuali yang dilarang. Jadi disebutkan oleh Imam Syahrul Mumti ya, itu disebutkan bahwa semua hal itu boleh kecuali beberapa hal yang dilarang ketika melakukan akad, yaitu dilarang melakukan kezoliman, dilarang adanya riba, dilarang adanya gharar atau maisir. Nah, masing-masing ini apa? Jadi kalau tidak ada elemen-elemen ini, pada dasarnya sebetulnya semua prinsip ya hubungan antara manusia itu diperbolehkan. Riba itu artinya tambahan atas hutang piutang, tambahan yang diperjanjikan di awal. Misalnya, itu riba ada banyak ya sebetulnya, tapi yang hubungannya ke antara manusia, misalnya yang sering kita temukan adalah dalam hutang piutang. Jadi kalau ada seseorang misalnya mau berhutang kepada orang lain, lalu dia menjanjikan di awal nanti akan memberikan kelebihan. Nah, ini termasuk kategori riba. Nah, diperjanjikan ini dari dua belah pihak. Misalnya ini datang dari si penghutang atau datang dari si pemberi piutang.
ya. Makanya ada kita kata-kata insya Allah ya, bahwa sesuatu itu tidak bisa diperjanjikan di awal karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kalau di kemudian hari, misalnya si peminjam tadi ya, yang diberikan hutang, lalu merasa terbantu atas hutang yang diberikan, lalu ingin memberikan tambahan ya atas ucapan terima kasih, itu sebenarnya sah-sah saja, asal tidak dijanjikan di awal. Jadi riba adalah ya tambahan yang dijanjikan atau manfaat yang dijanjikan di awal atas hutang piutang. Satu yang tidak diperbolehkan, yaitu riba. Yang kedua itu adalah goror. Goror itu adalah ketidakpastian. Jadi misalnya kita mau membeli sesuatu yang belum matang misalnya ya, kalau melihat di sawah misalnya, lalu kita lihat sawah itu baik, bagus, lalu kita mau beli harganya sekian padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya, jadi itu termasuk sesuatu yang tidak pasti, itu adalah goror. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam. Atau misalnya maisir itu bentuk goror yang luar biasa, misalnya luar biasa besar maksudnya. Misalnya judi seperti itu ya. Kalau judi itu adalah zero sum game. Itu betul-betul ada ketidakpastian di dalamnya. Siapa yang menang itu tidak bisa dipastikan di awal dan salah satunya pasti mengalami kerugian. Sehingga hanya salah satunya saja yang merasa diuntungkan. Tadi kita sudah dua, yang ketiga misalnya itu adalah zolim ya. Tadi disebutkan yang tidak diperbolehkan riba, goror, dan zolim. Zolim ini termasuk ke semuanya, ada penipuan di dalamnya, lawan dari keadilan ya. Bisa jadi penipuan, bisa jadi suap, dan lain sebagainya. Itu yang melarang, yang tidak diperbolehkan dalam transaksi Islam. Tetapi kalau ada transaksi yang di luar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, tentu saja bisa dilakukan. Apakah ekonomi konvensional itu 100% itu tidak syariah? Nah, jawabannya tentu saja tidak.